Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat BG3 Jambi, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu Guru, pengawas, dan orang tua, dan seluruh pemerhati pendidikan selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus berbagi dan menginspirasi. Selamat datang di podcast BG3 Jambi, ruang berbagi inspirasi dan praktik baik pendidikan yang dipersembahkan oleh Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Asmayanti Ahmad yang akan menemani Sobat BGTK dalam episode kali ini yang akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu matematika gembira di jenjang TK dan SD. Baik, Sobat BGTK Jambi, banyak anak menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Padahal jika dikenalkan melalui aktivitas bermain, eksplorasi, dan pengalaman nyata yang menyenangkan, matematika justru dapat menjadi pelajaran favorit bagi anak sejak usia dini. Nah, bagaimana strategi menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan? Apa saja contoh praktik baik yang bisa diterapkan oleh guru di kelas? Dan bagaimana peran guru maupun orang tua dalam membangun rasa percaya diri anak terhadap matematika? Nah, di sini nanti kita akan diskusi ya, Sobat BGTK Jambi, yang tadi terbayang bagaimana sih matematika menggembirakan itu. Ya, semua pertanyaan tersebut nanti kita akan bahas tuntas ya bersama narasumber hebat kita pada hari ini. Oke, mohon izin Sobat BGTK Jambi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dewi Sutria SPD MPD. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Wah, luar biasa. Apalagi udah disapa sama sobat-sobat BGTK ya. Iya. Ini terima kasih nih Bu Dewi, dengan kesibukan Bu Dewi yang sangat padat sudah berkenan hadir di podcast Sobat BGTK Jambi. Oke, silakan Bu Dewi untuk memperkenalkan diri ya, biar teman-teman kita tahu nih narasumber Iya. kita. Oke, silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Mbak Yanti. Izin saya perkenalkan diri. Halo sobat BGTK, salam kenal. Saya Widya Suara ya, salah satu eh, yang bekerja di BGTK ini, dan salah satu sobat-sobat BGTK nih yang selalu kami rindukan begitu. Dan di sini kebetulan sekali saya dipanggil Mbak Yanti untuk ikut menyapa teman-teman sahabat BGTK semuanya yang ada di dunia, di mana ini? Di podcast Di BGTK Jambi podcast nih, Bu. BGTK Jambi ini khusus mengenai yang namanya matematika gembira. Nah, karena kebetulan juga di sini Mbak Yanti, saya sebagai penanggung jawabnya Iya, dari alhamdulillah kita langsung bisa ya, bersama PIC-nya ya. benar Wah, sekali Bu Dewi Mbak hebat banget. Yanti. Terima kasih Mbak Yanti. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Oke, tadi Bu Dewi sudah sedikit-sedikit ada pematik ya, matematika gembira bagi jenjang TK dan SD. Kita tahu banget nih, matematika ini selalu jadi momok, tadi kan saya bilang jadi momok, Iya, tidak hanya di jenjang TK, semua jenjang sampai kita benar. ke kuliah ya Bu Dewi Iya, ya. iya, iya. Kalau udah berhadapan dengan matematika, jamnya tuh waduh, tapi ini kok Bu Dewi bisa ya, matematika yang sangat menggembirakan itu seperti apa? Nah, menurut Bu Dewi, apa yang dimaksud dengan konsep matematika gembira itu? Iya, nah ini dia Mbak Yanti yang menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi begini Sobat BGTK, kalau sebenarnya itu yang namanya pembelajaran itu, kalau kita rasanya pembelajaran itu bagi kita mengasihkan, itu menggembirakan semua bagi kita. Tetapi di sini ada namanya yang konsep matematika gembira. Yang menggembirakan itu seperti apa? Nah, yang menggembirakan yang penting pertama itu siswa, gurunya sendiri dulu enjoy dengan pembelajaran itu. Tetapi tidak kalah penting bagaimana guru itu menciptakan di dalam ruang kelasnya itu ada seperti dia bisa bermain, dia anak itu bisa aktif, dia itu intinya dia itu senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Sehingga itu yang dikatakan namanya pembelajaran itu menyenangkan, khususnya matematika. Begitu Mbak Yanti. Menarik sekali ya Bu Dewi ya, sesuai dengan
pembelajaran mendalam ya Bu Dewi ya. Iya Yang benar. memang joyful, mindful Benar, ya itu. benar sekali Mbak Iya. Yanti. Oke. Nah, mengapa penting mengenalkan matematika dari sejak usia dini dari TK nanti lanjut ke SD? Mm-mm. Ya, karena apakah memang ini tuntutannya tuh mereka harus tahu matematika itu hitungan-hitungan saja atau gimana nih Bu Dewi? Ah iya. Oh, Jadi begini Mbak Yanti, ya sobat-sobat BGTK semua. Eh, Pembelajaran matematika gembira itu sebenarnya Mbak Yanti ada alurnya. Ya. oh, Jadi gembira itu bukan artinya harfiah itu cuman iya, menggembirakan. bukan hanya Ter- lari sana lari sini Iya, gitu ya. lari sana lari sini artinya bergembira, Ah, enjoy anak. Tetapi ternyata gembira maksudnya di sini tuh ada maknanya. Jadi setiap huruf itu ada makna. Seperti gembira diawali dengan G dan E gitu ya. Itu artinya itu G-nya itu gali dan eksplorasi. Jadi di sini bagaimana si guru itu merancang ya suatu pembelajaran, merencanakan pembelajaran itu, gali dulu informasi, eksplor dulu terhadap siswa, apa sih kebutuhan dari matematika itu yang akan kita sampaikan kepada anak. Jadi tidak lupa juga dengan bagaimana mengeksplor ke anak yang sesuai dengan konteksnya si anak tadi, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kelasnya. Dan juga itu ada namanya muat konten. Nah, dari situ kita mendapatkan eksplorasi dengan menggali kepada siswa tadi dengan dipandu dengan materi panduan buku panduan yang kita punya, maka kita buat kontennya seperti apa ini yang sesuai dengan standar anak kita. Ini salah satu perencanaan kita di dalam matematika gembira sehingga nanti di saat kita mengimplementasikan kepada anak, oh itu sesuai dengan standar dan umur mereka. Selanjutnya juga dengan kita baru membuat dengan gembira, ada B-nya, buat aktivitas. Nah, di dalam B-nya ini buat aktivitas, seperti apa aktivitas sehingga mendukung materi itu bisa disampaikan. Nah, contohnya buat aktivitasnya di sini, maka aktivitasnya itu bisa membuat anak itu bisa bermakna nanti di dalam belajarnya. Dia bisa enjoy, bisa menjadi kata Mbak Yanti tadi, joyful learning, bisa artinya nanti pemaknaannya jadi deep learningnya di dalam proses suatu materi itu. Baru nanti di dalam aktivitasnya itu kita ikuti pemikiran murid. Artinya di sini ikuti pemikiran murid itu bukan berarti semua pemikiran-pemikiran anak itu kita dengan konteks mengikuti apa alurnya, tidak seperti itu. Tetapi yang ikuti pemikiran murid yang di sini maksudnya bagaimana ini pencapaian kontekstual, standarnya anak itu seperti apa, di dalam prosesnya maunya anak nanti seperti apa. Nah, nanti kita kaitkan dengan materinya. Oh, ternyata begini nanti kita rangkum. Oh, ternyata begini keinginan anak sehingga nanti pembelajarannya lebih bermakna seperti itu. Dan terakhir ini Mbak Yanti, rayakan dan akhiri. Nah, ini biasanya ini momen-momen seru bagi anak. Setiap pencapaian mereka di dalam suatu proses pembelajaran, seperti apa kita akan merayakan untuk mengakhiri suatu lesson atau pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Nah, jadi di sini Mbak Yanti, yang namanya matematika gembira yang ada maksud dari alurnya itu dari gali informasi sampai rayakan dan akhiri, ternyata itu untuk menunjang sehingga anak itu nggak bosan belajar. Yang kita tahu selama ini yang namanya matematika itu kan sesuatu pembelajaran yang menjenuhkan ya. iya benar-benar. Menghafal konsep gitu ya, apa gitu ya, aduh bosan banget gitu. Tetapi dengan kita mengikuti alur yang ada seperti alur gembira tadi itu diharapkan jadi pembelajarannya itu lebih bermakna dan joyful gitu Mbak Jadi Yanti. makna menggembirakan itu ada ya, Iya dari benar sekali. mainnya sampai ranya Iya ya. benar. Jadi ternyata matematika bukan
sekedar angka-angka saja ya Bu Betul, Dewi ya, betul, tapi juga betul. tentang melatih logika, Mm-mm, kreativitas, mm-mm, dan memecahkan masalah dan berpikir kritis. mm-mm, Oh, betul, mantap. betul. Ih, sangat Uh-uh, menarik ya Bu Dewi. Nah, iya, baik Sobat BGTK, sekarang kita langsung ke konten pembelajarannya ya. iya, boleh, boleh. Aktivitas seperti apa yang dapat membuat anak senang belajar matematika? Nah, Nah, tadi kata Ibu Dewi kan tadi kita udah dengan menggembirakan dengan tadi bagaimana mengekspresi, iya, mengeksplorasi, iya. bagaimana mereka trik yang harus ada buku panduannya. Nah, silakan mungkin Bu Dewi, bagaimana sih dengan pembelajarannya itu sendiri? Iya, ini nih pertanyaan yang menarik sekali Mbak Yanti dan ditunggu-tunggu oleh Sobat BGTK ini ya Mbak Yanti ya. Oke. Bagaimana itu membuat konten yang menarik sehingga menyenangkan bagi siswa. Nah ini dia. Kalau matematika gembira ini, dia itu sebenarnya itu ada apa namanya batas, artinya pembelajaran ini dari konteks TK atau Mm-mm. PAUD Ke ke jenjang SD sekolah jenjang dasarnya sekolah ya. dasar. Mm-mm. Sekolah dasarnya pun itu kelas 1 dan kelas 2 Oh, seperti jenjang itu. kelas rendah ya Bu Ya ya. kelas Kalau kita di benar, fase benar A kelas istilahnya ya gitu ya. fase A benar Heeh. sekali, masih fase A. Itu ya nama. Nah, kenapa cuma jenjang TK PAUD dan fase A artinya kelas rendah? Karena di sini masih penerapannya di untuk pembentukan fondasi bagi anak. Jadi di matematika gembira ini sehingga makanya di mana dia bisa jemput, bagaimana bisa menggembirakan nanti di dalam kelas itu kita lebih ke konteks eh, kita connect dulu dengan kehidupan sehari-hari mereka yang ada di kehidupan hari seperti apa. Contoh misalnya, ini ada satu kertas ini, misalnya nih, satu kertas ini kalau kita bawa ke dalam pembelajaran matematikanya seperti apa? Bisa aja untuk konteks anak yang kelas rendah itu kan kita sobek aja dua gitu kan. Nah ini kok bisa apa namanya? Nah itu salah satu yang konteks hari dan itu lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Begitu juga bagaimana juga dia lebih aktif dibawa ke lingkungan sekitar gitu kan. Yang kondisi mungkin dari sisi-sisi melihat jumlah tanaman di luar kita bawa ke konteks matematikanya seperti apa. Itu yang Oke, salah jadi satu ini ya Bu Dewi ya, materi. sedikit. Jadi dari cerita Bu Dewi tadi dengan media yang sederhana ya. Iya, benar. Jadi ya Yang ini dekat dengan lingkungan iya yang dekat dengan anak. lingkungan. Jadi ini salah satu itu. Apakah kayak saya bilang menggembirakan, apa perlu media-media yang tadi atau hanya hanya Mm-mm. sebentar seperti bentuk kertas saja, Mm-mm. ataukah memang itu bisa, atau penerapannya tadi kata Ibu, atau hanya cukup di kelas kita menggembirakan, atau ini atau konsep kita menggembirakan itu kalau kita bermain di luar ya. Di Mm-mm. budaya sedikit hanya bercerita, oh hanya bentuk kertas, ataukah media-media lain bisa kita gunakan yang ada di lingkungan sekolah Iya, kita? ya. eh Kita ini dulu ya. Kalau yang eh namanya menggembirakan tidak harus di konteks di dalam kelas dan bisa juga menggembirakan bisa juga terjadi di dalam kelas. Nah ini menarik Mbak Yanti ya. Jadi yang katanya apa namanya yang menggembirakan bagaimana prosesi aktifnya anak di dalam kelas. Contohnya kita bisa melihat dari bodinya dia kita bisa itu menjadi suatu konteks pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi dia. Tidak harus seperti benda yang kertas tadi itu ya, dari diri dia dari ujung rambut sampai itu bisa kita jadikan buat konteks atau materi matematika. Contoh nih Mbak Yanti ya, dari ukuran sepatu mereka tuh ya, kita data sepatu mereka sekelas itu dia bisa menjadi buat belajar tentang data. Nah Oh, itu dari jadi barang yang ada di lingkungan iya. sekitar anak peserta didik ya atau murid ya. Iya, Murid itu bisa digunakan untuk media pembelajaran mm-mm. matematika yang menggembirakan. Iya, dan itu Ya. sangat menarik Iya. gitu. Nah, Duh, sobat BGTK sangat menarik ya. Ini baru satu konten yang kita ngetahuin ya. Bagaimana sih media. Jadi kalau kita pikir media itu harus yang tadi saya bilang yang mahal, yang ada kaitannya dengan IT ya, teknologi, ya, itu. benar-benar di sekitar sekolah maupun lingkungan yang Iya, ada itu
itu menjadi alat belajar matematika yang sangat menyenangkan. Iya. Ya. Apalagi gini ya Mbak Yanti kan, biasanya kita guru-guru ini, apalagi untuk contohnya tadi belajar tentang data, mereka si guru kita biasanya melihat data itu yang terkumpul yang ada di buku-buku. Nah, kenapa nggak kita buat yang seperti tadi, buku yang sudah ada angka-angkanya di Iya, buku iya, iya. gitu kan? Kan bisa kita lihat dari Iya. bisa jadi dari tinggi badannya kita data seluruh kelas gitu kan? Itu Sebenarnya kalau dari kondisi seluruhan peserta didik itu iya sudah dari menjadi benar. media ya, Iya, Bu Dewi. betul. Oh, Itu baru di dalam kelas Mbak Yanti, iya. apalagi kita Jadi bawa ke luar kelasnya. jadi bukan hanya buku panduan yang harus ditulis betul. angka-angkanya, hurufnya, atau mereka menghitung dengan jari, itu para yang lain. Oke, baik Bu Dewi. Ada lagi nih, apa perbedaan pembelajaran matematika di jenjang PAUD atau TK dengan jenjang SD? Ya, karena tuntutan ini mereka kan biasa ya Bu, kita ini bukan sudah kita dengar ya di masyarakat bahwa kalau SD itu harus bisa berhitung, harus bisa menambah. Nah, apakah seperti itu? Apakah memang kalau PAUD di mana batasannya, SD di mana batasannya? Iya, terima kasih Mbak Yanti. Nah, ini sangat menarik nih. Sobat-sobat BGTK ini begini. Kalau perbedaannya ya antara matematika di jenjang PAUD dengan SD, sebenarnya gini, SD itu apalagi SD dan fase rendah ke fase A Fase itu, A ya, ya, Bun, ya. itu sebenarnya masih pembentukan pondasi anak. Jadi belum seperti kita mengajarkan angka 1 sampai angka 10. Yang setahu anak kita selama ini angka 10 ya seperti itu, ada angka satunya, ada angka 0. Huruf nolnya ada. Angka 5 ya seperti itu, angka belok gitu. Ternyata penanaman pondasinya ini yang kita sedikit belum mendalam. Nah, bedanya karena kebanyakan dari kita ya itu sudah anak PAUD itu pun udah kenal angka 1 sampai 10. Ternyata contoh tadi angka 1 sampai 10 itu, angka 10 itu bukan dari ada satunya, ada nolnya saja. Ternyata 3 ditambah 7 itu juga 10. Nah, 5 dengan 5 itu juga 10. Atau 4 dengan 6 juga 10. Yeah. Nah, pondasi itu yang perlu kita tanamkan di kelas rendah sama anak PAUD tadi. Nah, sementara kita itu yang perlu kita dalami. Itu bedanya. Jadi diharapkan kalau pondasinya, makanya kita ada dari namanya konkret, gambar, abstrak, baru abstrak seperti itu, simbol, gitu ya. konkret, simbol, baru abstrak, gitu. Nah, itu penanaman pondasi seperti itu. Nah, jadi diharapkan nanti di SD yang fase menengah yang ini, jadi mereka itu sudah kuat konsep pondasi itu. Jadi apapun dibawa kemana-mana, jadi mereka sudah paham. Jadi kita penanaman pondasi di jenjang PAUD atau TK, dan dilanjut ke jenjang sekolah dasar fase A, dengan betul. Tadi kata Bu Dewi kita lihatkan dulu bendahnya. Iya, konkret betul. Konkretnya dulu. Terus bagaimana mereka melaksanakan ujungnya nanti ke abstraknya. Abstraknya tadi mungkin di fase sudah tinggi ya. Iya, bagaimana benar. mereka kata Ibu Dewi tadi mengenalkan angka 1 sampai 10 tadi ya. Yang 1, 2 dan 4 tambah 6 itu sudah kategori 10-nya. Jadi tidak penjumlahannya saja dulu, tapi bendanya. Sangat menarik. Itu peserta didik berarti sangat menyenangkan dengan pembelajaran itu ya Bu Dewi. Iya, benar. Dan mereka sudah tahu, tidak hanya hitungan 1 tambah 1, tapi mungkin 1 kursi ditambah 1 kursi ya Bu Dewi ya. Gitu. Itu memang sudah ada di keseharian dan mereka bisa mengaitkan dengan keseharian mereka ya Bu Dewi ya. Oke. Baik, itu kita tadi sudah tahu nih bahwa itu ada pondasi pondasi atau dasar yang harus diketahui oleh jenjang PAUD dan sekolah dasar. Nah, itu untuk pesertanya. Tantangan guru, bagaimana sih tantangan guru? Kita udah tahu pasti dengan matematika yang katanya sulit, dan mereka mengajarkan matematika menggembirakan itu. Tantangan gurunya sendiri ya, kira-kira seperti apa yang mungkin Bu Dewi bisa bercerita
yang mungkin ya, ini sobat BGTK Bu Dewi ini juga sebelum jadi Widya Suara sudah sangat berkecimpung lama ya, guru kelas ya Bu Dewi Iya, ya. benar. Jadi kita bisa langsung praktek nyatanya nih, silakan Bu Iya, Dewi. iya. Tantangan gurunya itu seperti apa? Iya, ini dia nih. Malahan sampai sekarang ini tantangan itu yang gimana ini caranya biar bisa dimitigasi nih tantangan utama guru sebenarnya untuk biar pembelajaran ini biar paham, biar bisa harus maknai dulu, analisis dulu dari kompetensi mau apa, dari CP yang mau kita ajarkan. Seperti itu. Jadi tidak hanya kita bersumber ke bukunya Mbak Yanti. Kalau buku ini kan hanya panduan ya. Ada contoh, silakan latihan. Kan seperti itu. Sementara ada di contoh salah satu CP-nya itu ada sense number gitu kan. Ada count number. Jadi dia nuntut sense number itu artinya cukup ke konkret aja dulu. Dia memanai dari number artinya angka-angka. Ya. Sementara contoh di buku sudah ada angka ini tambah ini. Sementara kita si guru ikut bukunya. Ini yang tantangan besar. Tantangan besar ya. Melawan diri kita, jangan berpedoman betul pada panduan buku gitu. Yang penting CP-nya maunya kemana. Berarti tujuan pembelajaran di fase fondasi ini apa gitu ya? Iya, maunya kemana? Itu yang harus dipahami. Iya, ternyata itu tidak ribet-ribet. Nah, untuk memahaminya ini tantangan guru. Bukannya tidak mau memahami, mau memahami, menguraikan menjadi TP dan indikatornya seperti apa tujuannya, itu yang akan sangat sulit bagi guru yang kita temui di lapangan gitu Mbak Yanti. Berarti kalau guru ya, mudah-mudahan sobat BGTK informasi sedikit ini ya, tantangan mungkin itu sudah bisa kita atasi ya, Bu Dewi ya, mudah-mudahan dengan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Nah, ini bagaimana nih cara mengatasi ya murid kita yang sudah memang nggak pingin belajar matematika, merasa tidak mampu belajar matematika. Nih, itu kan benar. Tidak hanya tantangan itu salah satu tantangan guru juga ya sebenarnya. Iya benar. Iya benar. Bagaimana nih cara kita? Dan ini pasti nih kalau bagi kawan-kawan sobat BGTK yang anunya guru ya, pasti itu umum. Kita aja orang tua. Iya. Orang tua mengajarkan anak kita. Iya. Yang di fondasi tadi ya. Betul. Nah, ini dia. Sebenarnya kita berpikir kan ada namanya PPB. Kalau seandainya anaknya itu, aduh nggak mau ini belajar, bosan ini belajar. Nah sebenarnya kita tanya dulu, aduh kok anakku nggak bisa ya, gitu nggak mau ya belajar, kok bosan ya dia belajar. Bukannya artinya kita anak itu, ya memang wajar dia bosan karena dia nggak bisa, bukan seperti itu. Kita gali dulu, refleksi diri kita dulu, kenapa dia bisa ini nggak bisa, kenapa ini dia nggak mau, kenapa dia ini bosan. Ternyata kita harus refleksi dulu, oh ternyata perencanaan aku ini belum menggembirakan. Oh ternyata aktivitas aku ini belum membuat anak itu aktif, sehingga pembelajarannya aduh bosan nanti menunggu jamnya itu lama kali nih untuk bergerak selesai kan begitu. Jadi berarti kembalinya kita ke guru. Ada asesmen lagi ya. Iya Bu, ya? benar. Asesmen, refleksi, evaluasi apa yang sudah kita lakukan sebagai pendidik ya. Iya Bu, betul. Ya? Kenapa betul. peserta didik kita tidak berminat, tidak menyukai matematika? Yang tadi kita sudah melihat dulu bagaimana kata Ibu tadi, mungkin bagaimana menyampaikan medianya. Nah ya, Bu Dewi, betul. Ya? Atau jangan-jangan media aja masih bingung untuk membuatnya kan? Iya. Nah, ya, sobat BGTK tadi, jadi kita akan melihat dulu kenapa peserta didik tidak mau itu bukan dari peserta didiknya saja ya. Iya, jangan langsung dicasar peserta didiknya memang dia nggak mau mengikuti, memang dia cepat bosan. Nggak bisa seperti itu. Refleksi, lihat dulu asesmen diri kita dulu. Oh, ternyata di sisi mananya kita ini. Oke, luar biasa. Saya yakin jawaban Bu Dewi tadi menginspirasi bagi kita semua yang sedang menghadapi permasalahan yang sama loh, sobat BGTK Jambi ya. Nah, ini yang kami ingin kita sama-sama diskusikan juga ya terkait dengan peran orang tua. Karena kita kan ada saling berkaitan ya. Iya. Ada
siswa atau murid, ada kita sebagai pendidik dan Mm-mm. orang tua ya. Mm-mm. Nah, apa yang dapat dilakukan orang tua di rumah? Yang kita lihat bagaimana sih sebagai orang tua nih, anak kita itu semakin senang, semangat untuk mengikuti atau menyukai matematika. Iya. Nah, ini pertanyaan penting ini biar lebih biar sinkron ya ada Iya, antara karena pembelajaran itu tidak hanya di sekolah ya, iya jadi di gitu. rumah juga ya, Bu Iya, Dewi ya. heeh. Jadi begini, kalau memang sangat dibutuhkan sekali di sini untuk peran orang tua, apalagi nih fasenya fase A ya, fase pondasi Yang anak memang TK harus ada lagi. pembinaan ya, Bu Iya, ya, pembinaan bimbingan. dengan dari orang Oke. tua. Hanya peran orang tuanya walaupun sederhana, pertama itu anak pulang sekolah contohnya ya jangan ada tuntutan besar. Belajar contoh tuntutan besar. Belajar apa nak hari ini? Dapat ponten berapa gitu kan? Mana tulisannya? Mana pontennya? Coba kalau pertanyaan itu kita tidak langsung identiknya itu sehingga nanti anak itu merasa kalau nggak ada ponten dia nggak belajar. Karena Gitu. nanti dia pikir orang tua menuntut ini di rumah. Aku belum dapat ponten, makanya dia belum belajar. Nah, maka itu kita alihkan. Setidaknya, misalnya ini tadi udah dapat teman baru ya. Oh ada diskusi kelompoknya seperti itu dapat teman baru. Contohnya kan gitu. Terus di diskusinya abangnya sebagai ada sampaikan ke kelas atau bicara sama temannya seperti apa bicaranya. Nah itu kita menggali proses belajar dia hari ini seperti apa. Oh ternyata dia dari situ kita bisa menyimpulkan, oh anakku belajarnya menyenangkan. Nah besok bagaimana? Apakah seperti itu lagi pembelajarannya di kelas? Ternyata nanti anak akan menyampaikan, kata ibu guru, besok kami akan mencoba lagi nanti keluar kelas. Oh berarti kan kita mendapat gambaran anak kita tuh nanti besok programnya kelanjutannya akan belajar di outdoor kelasnya. Kan seperti itu. Jadi cara kita bertanya ke anak sampai di mana prosesnya pembelajaran yang dapat di sekolah itu yang kita coba rubah. Tidak harus dituntut sampai di mobil sudah belajar nak ada PR latihannya dapat berapa tadi ada di ponten. Nah jadi itu jadi akan menjadi beban bagi anak kita kalau pertanyaan setiap hari itu yang kita lontarkan. Oke, begitu Mbak Yanti. Oke, sangat menarik ya Bu Dewi ya. Jadi orang tua tidak hanya melepas anaknya ke sekolah menjadi tanggung jawab guru ya, Iya. tapi peran orang tua juga dengan melihat ya mungkin ketercapaian apa dalam satu hari ini ya Bu ya. Iya. Tadi tidak hanya melihat nilai, tapi apa yang dirasakan pada hari mereka belajar matematika ya Bu Iya, Dewi ya. benar. Ya, tadi kita ngajak diskusi kembali, mungkin ada tugas-tugas sekolah yang Iya. harus diselesaikan bersama orang tua. Iya. Sangat menarik ya. Seringkali tanpa kita sadari nih aktivitas sehari-hari yang seperti ini yang bolak-balik ataupun menghitung benda di sekitar rumah itu ya bisa digunakan ya media pembelajaran menggembirakan juga terkait dengan matematika tersebut. Nah, apakah pembelajaran matematika gembira ini untuk jenjang TK dan PAUD ini bisa kita gunakan juga teknologi yang ada? Ya, karena tuntutan zaman ya tidak menutup kita memang harus menggunakan alat-alat tersebut. Gimana Ibu? Iya, sangat memungkinkan apalagi kita sekarang ini kan ada namanya program pemerintah ya. Peluncuran PID ya di setiap TK, setiap sekolah gitu kan, di setiap satuan pendidikan kan. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Oh, maka untuk itu kalau memang apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan, maka malah dianjurkan. Tetapi tolong jangan kita berpikir kalau ini anak TK, anak PAUD ini nggak bisa digunakan nanti pada ini itu yang perlu kita luruskan terlebih dulu. Ternyata banyak konten-konten atau
pembelajaran yang sangat menarik dengan kita menggunakan Alat PID. bantu PID Ya, itu ya, Bu, PID itu ya. salah satunya. Yang kedua juga tidak menutup kemungkinan kalau seandainya gurunya itu memang benar-benar bisa IT seperti itu kan, dia bisa membuat game di dalam kelasnya dengan menggunakan IT, dan itu bisa disentuh touchscreen untuk anaknya di dalam kelas Sangat untuk langsung. menyenangkan. Bisa anak-anak seperti itu lebih senang loh, Bu. Iya, Langsung interaktif iya, langsung apalagi gitu kita ya. buat lomba-lomba gitu ya. Oke, Betul. game-game ya Bu Dewi Iya, ya. iya. Oke. Oke, eh, terima kasih nih Bu Dewi, Iya. sangat menginspirasi, sangat menyenangkan informasi-informasi yang didapat ya Sobat BGTK Jambi ya. Sebelum kita tutup nih materi kita, diskusi kita pada hari ini, sedikit ada penguatan dari Bu Dewi yang tadi udah dari awal sampai akhir bagaimana sih ini rangkuman dari diskusi kita pada hari ini. Iya, terima kasih Mbak Yanti. Sobat-sobat BGTK, jadi begini, namanya pembelajaran apalagi matematika itu bukanlah sesuatu yang berat dan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Selama ini kita anak-anak murid bicara itu menakutkan karena kita guru gitu lebih kepada konsep tentang pengetahuan saja. Ternyata banyak hal-hal sederhana di lingkungan kelas, di lingkungan luar kelas mereka, di kondisi badan dia pun, di lingkungan dia atau di lingkungan keluarga dia itu bisa dijadikan untuk sebuah pembelajaran matematika yang sederhana. Sesederhana itu hanya si gurunya paham itu dari bagaimana konkretnya, bagaimana abstraknya, bagaimana simbol-simbolnya nanti yang dibawa ke abstrak. Itu dari sisi murid dan guru, dan dari sisi orang tua tolonglah di sini kita cobalah sering berkolaborasi dari dari murid, dari gurunya. Kita coba robah cara pola kita. Ingin mengetahui perkembangan anak kita tuh, kita robah pola pertanyaannya yang sesederhana, yang ibaratnya memberikan kontribusi yang inovatif lah, sehingga nanti anak akan banyak bercerita, bukan artinya dari banyak pertanyaan kita, tapi dia yang akan menceritakan sendiri kepada kita terkait perkembangan belajar dia di sekolah. Dan dari sisi gurunya juga, yang namanya menggembirakan ya, seorang guru itu tidak harus menggunakan media yang mahal ya, tidak harus menggunakan media yang butuh budget yang besar. Ternyata dari kondisi badan anak aja itu sudah bisa kita membuat itu pembelajaran itu sudah menggembirakan, kreatif dan inovatif untuk dari sisi biar terjadi pembelajaran yang bermakna. Artinya yang sekarang itu menggembirakan, joyful learning gitu kan. Seperti itu. Artinya intinya kita ayo sama-sama dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, dari murid sendiri, kita saling tetap berkolaborasi secara kontinu bagaimana menciptakan, mendukung dari pembelajaran yang bagaimana menggembirakan dan inovatif seperti ini. Luar biasa Sobat BGTK. Dari diskusi kita hari ini ya, bahwa matematika bukanlah pelajaran yang menakutkan ya Bu Dewi ya, melalui pendekatan bermain yang bermakna, pembelajaran mendalam ya tadi ada joyfulnya tadi ya, dan penguatan gerakan numerasi ya, betul, nasional. betul. Guru dapat menghadirkan pembelajaran yang membuat peserta didik senang belajar, mampu bernalar ya, dan berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dewi Sutria SPD MPD ya, atas ilmu dan inspirasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat BGTK Jambi yang telah menyaksikan podcast Sobat BGTK Jambi. Saya Asmayanti Ahmad pamit undur. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan, guru hebat, Indonesia maju. Dadah.